Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Syahril selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Fiskal dan Moneter dan teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita sehingga kita dapat bertemu di pertemuan ke-9 ini. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Meisi Anggraini, Dewi Sintari Tonga, dan Oktaviani Wulandari akan menjelaskan materi tentang pola penerimaan pemerintah. Pola penerimaan pemerintah terdiri dari penerimaan pusat, daerah, dan penghasilan pemerintah dari inflasi. Yang pertama, pola penerimaan pusat yang akan dibahas oleh Dewi Sintari Tonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sintari Tonga. Saya akan menjelaskan tentang pola penerimaan pusat. Pola penerimaan pusat dapat berasal dari pungutan pajak maupun bukan pajak, serta sumbangan ataupun bantuan dan pinjaman. Untuk pemerintahan daerah, sumbangan ataupun bantuan yang paling besar diterima biasanya oleh pemerintahan pusat. Yang termasuk dalam penerimaan bukan pajak untuk kasus pemerintahan daerah ini adalah seperti retribusi, hasil penjualan, ataupun penyewaan aktiva, atau kekayaan milik pemerintahan daerah. Penerimaan pemerintah pusat, kita dapat melihat sumber-sumber penerimaan pemerintahan pusat cukup banyak dan beragam. Sumber-sumber tersebut yaitu yang pertama, penerimaan dalam negeri. Yang kedua, hibah. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Yang kedua yaitu hibah. Hibah adalah sebuah penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintahan luar negeri. Pajak dalam negeri adalah sebuah penerimaan negara yang berasal dari 1. Pajak penghasilan, 2. Pajak penghasilan migas dan non-migas, yang ketiga pajak pertambahan nilai, yang keempat pajak bumi dan bangunan, yang kelima bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang keenam biaya cukai, yang ketujuh pajak lainnya. Baiklah, saya Oktaviani Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pola penerimaan daerah. Pola penerimaan daerah ini digunakan untuk membiayai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun beberapa sumber dalam penerimaan daerah yaitu yang pertama, pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak dari penerimaan daerah yang telah diakui sebagai penambah nilai dari kekayaan bersih yang terjadi dalam periode tahunan. Yang kedua, pembiayaan. Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali serta pengeluaran yang nantinya akan diterima kembali. Dan yang ketiga itu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan aturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut sumber-sumber pendapatan asli daerah. Yang pertama itu pajak daerah. Pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berikut jenis-jenis pajak daerah, ada 2 macam. Yang pertama, pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Yang kedua, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan yang ketiga, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Selanjutnya, pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota, meliputi pajak perangan jalan, pajak pengambilan bahan galian, dan lain-lain. Selanjutnya, retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan retribusi hubungan dengan jasa timbal.
Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pelayanan pasar, dan lain-lain. Yang kedua, retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, seperti retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi rumah potong hewan, dan lain-lain. Yang ketiga, retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Misalnya retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin gangguan. Adalah dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penghasilan pemerintah dari inflasi. Inflasi di Indonesia akan dikendalikan di bawah 10% merupakan komitmen pemerintah. Hal ini disebabkan karena dalam 3 bulan awal tahun 1993 sudah menunjukkan angka 6,44%. Ini berarti tinggal 3,56% lagi untuk mencapai double digit. Ada yang mensinyalir tingginya laju inflasi selama 3 bulan di awal tahun 1993 ini karena kebijaksanaan pemerintah dalam hal pengenaan tarif kenaikan gaji PNS atau ABRI, percetakan uang baru pecahan 50.000 dan sebagainya. Bahkan ada yang menyebut bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lainnya sebagai penyebab inflasi tersebut. Ada pula yang masih takut akan adanya ekspansi moneter menyebabkan inflasi. Adapun laju inflasi selama 3 bulan pertama di tahun 1993 sudah mencapai 6,44%. Apakah ini akan berakibat bahwa laju inflasi di akhir tahun 1993 akan melebihi angka 10%? Nampaknya pemerintah tidak akan membiarkan angka tersebut meloncat, sehingga pemerintah dengan berbagai jurus kebijaksanaannya mencoba menghambat tersebut. Hal ini dilakukan mengingat dampak inflasi yang bersegi banyak, artinya menyangkut bidang sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dari segi penerimaan pemerintah dalam artian skenario adalah kecurigaan bahwa pemerintah mengalami kesulitan sehingga perlu menginflasikan perekonomian. Skenario tersendiri memiliki arti mencetak uang. Cara membiayai defisit salah satunya adalah dengan mencetak uang. Percetakan uang pada tingkat yang melebihi permintaan pada tingkat harga saat ini menciptakan kelebihan saldo kas atau uang beredar di tangan masyarakat. Upaya masyarakat untuk mengurangi kepemilikan atas kelebihan uang tunai tersebut pada akhirnya akan menaikkan tingkat harga secara keseluruhan. Kenaikan tingkat harga tersebut yang selanjutnya dinamakan dengan inflasi. Pendapatan negara dari mencetak uang disebut dengan harga dalam bahasa ekonomi adalah pendapatan negara dari inflasi. Keuntungan terhadap adanya harga dianggap sebagai pemasukan negara. Namun beban akibat seigniorage tersebut dia tanggung oleh semua pemegang uang. Semisal saat ini Mr. Y mempunyai uang sejumlah 1 juta rupiah di dompetnya. Tiba-tiba besoknya pemerintah mencetak atau menambah uang baru sehingga menurunkan nilai uang sebesar 5%. Sebelum pemerintah mencetak uang baru 1 juta rupiah membeli telepon genggam atau HP merek X gara-gara ada seigniorage, maka produsen HP X tersebut menyesuaikan harga produksi dan keuntungan dengan cara menaikkan harga jual minimal sebesar 5% atau inflasi. Apa yang terjadi dengan uang 1 juta di dompet Mr. Y? Tentu saja tidak membeli HP X tersebut lagi. Penurunan nilai uang ini merupakan beban yang ditanggung oleh semua pemegang uang. Suku bunga atau interest rate adalah alat pemerintah untuk mengendalikan dampak dari seigniorage. Suku bunga digunakan untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Jika uang beredar sangat banyak atau melampaui jumlah permintaan, maka akan mengakibatkan inflasi. Dengan tingginya nilai bunga, maka akan menarik minat pemegang uang untuk menitipkan uangnya di bank sehingga mengurangi uang yang beredar dan memudahkan pemerintah untuk mengontrol inflasi. Dalam sistem flat money atau suku bunga, interest rate merupakan alat utama untuk mengendalikan inflasi.
Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga apa yang kami bahas dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.